Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat ini saya ingin memperkenalkan strategi pembelajaran pada agenda ketiga mata pelatihan PKA. Dengan harapan selama Bapak Ibu mengikuti pelatihan di Pusdikmin Lendi Kelampok ini, strategi pembelajaran ini yang akan Bapak Ibu ikuti untuk melaksanakan pelatihan kepemimpinan administrator di tempat ini. Dalam strategi pembelajaran ini ada pola blended learning. Pola blended learning ini yaitu e-learning dan klasikal. Nah, tahap pertama Bapak Ibu akan melaksanakan e-learning. E-learning dalam hal ini adalah sinkronus dan asinkronus. Nah, pada pembelajaran sinkronus, pertemuan pertama itu 2 JP. Bapak Ibu akan melaksanakan kegiatan, mengikuti kegiatan yaitu perkenalan dan membangun hubungan Gadik dengan peserta. Penjelasan tentang pembelajaran agenda pertama dan hubungan antar agenda satu dengan yang lain. Yang ketiga, adanya tanya jawab, pengalaman dan pemahaman pembelajaran mandiri selama mengikuti MOOC terkait dengan modul 1, 2, serta hal-hal yang perlu diperkuat dan dialami lebih lanjut. Yang keempat, target penguatan materi, misalnya meningkatkan pemahaman, wawasan kebangsaan, kepemimpinan Pancasila, dan integritas. Sinkronus yang kedua, atau yang disebut dengan pembelajaran kedua, itu 2 JP. Kegiatan pembelajarannya, yang pertama, Bapak Ibu akan memaparkan tugas individu pada hari pertama yang telah saya berikan kepada Bapak Ibu. Dan yang kedua, pembahasan dan umpan balik terhadap hasil paparan tugas-tugas tersebut. Yang ketiga, target penguatan materi, misalnya meningkatkan pemahaman bela negara, kepemimpinan Pancasila. Setelah itu Bapak Ibu akan melaksanakan kegiatan yang disebut dengan asinkronus. Pembelajaran pertama pada asinkronus ini, kegiatannya adalah Bapak Ibu mengerjakan tugas self activity, di mana mengidentifikasi hambatan dan tantangan pelayanan serta menganalisis faktor penyebab baik internal maupun eksternal dalam lingkup tugas dan fungsi masing-masing instansi atau satuan kerja atau unit kerja peserta. Yang kedua, tugas kelompok, ya, diharapkan peserta membuat peta konsep pelayanan berdasarkan hasil kajian tugas individu yang pertama dan buatkan peta konsep pelayanan idealnya sebagai solusi umum terhadap permasalahan pelayanan yang terjadi. Sinkronus yang kedua itu ada 6 JP. Kegiatan yang Bapak Ibu akan laksanakan adalah mengerjakan tugas self activity, membuat scoping, ya, immersion study, dan atau menggambarkan kondisi real terhadap kondisi dan integritas kepemimpinan pelayanan. Yang kedua, mengerjakan tugas kelompok seperti membuat policy brief atau kajian terhadap data-data yang bersumber dari tugas individu dan tugas kelompok hari pertama dan ditambah pengalaman masing-masing melalui tugas individu hari kedua dalam instansi pemerintah atau nasional yang ideal, sehingga ini akan dapat dijadikan sebagai rekomendasi perbaikan pelayanan dalam instansi Bapak Ibu sekalian. Setelah Bapak Ibu
e-learning, pola sinkronus dan asinkronus, Bapak Ibu akan masuk dalam tahap klasikal. Datang ke Pusdikmin ini, ya. Nah, kompetensi yang akan diharapkan, kompetensi keberhasilannya, peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila dan integritas dalam mengendalikan pelayanan publik di instansinya. Indikator keberhasilannya, Bapak Ibu diharapkan mampu menjelaskan substansi ceramah wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila dengan memperhatikan potensi kearifan lokal oleh penceramah, antara lain menganalisa substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, informasi budaya lokal, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional, kaitannya dengan visi dan tujuan negara bagi pembangunan nasional. Yang kedua, menjelaskan pemberantasan korupsi dan kesinambungan kinerja sebagai refleksi wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang ketiga, menginventarisasi solusi kreatif dan kekinian dalam kerangka kerja nilai-nilai Pancasila dan bela negara dalam mengantisipasi hambatan pemberantasan korupsi dan kesinambungan kinerja organisasi sebagai wujud kewaspadaan nasional. Dalam klasikal pokok bahasannya, yang pertama itu adalah wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila dengan memperhatikan potensi kearifan lokal. Substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, informasi budaya lokal, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional, kaitannya dengan visi dan tujuan negara bagi pembangunan nasional. Pokok bahasan yang ketiga, pemberantasan korupsi dan kesinambungan kinerja sebagai refleksi wawasan kebangsaan dan bela negara. Pokok bahasan yang keempat, inventarisasi solusi kreatif dan kekinian dalam kerangka kerja nilai-nilai Pancasila dan bela negara dalam mengantisipasi hambatan pemberantasan korupsi dan kesinambungan kinerja organisasi sebagai wujud kewaspadaan nasional. Waktu klasikal pertemuan pertama itu adalah 6 JP. Metodenya Bapak Ibu kita akan melaksanakan diskusi. Dan kegiatan yang akan dilakukan, saya sebagai tutor menjelaskan substansi ceramah wawasan kebangsaan, kepemimpinan Pancasila dan integritas. Yang kedua, meminta siswa atau peserta masing-masing kelompok memaparkan hasil tugas kelompok yang diberikan pada saat sinkronus. Yang ketiga, pembahasan tentang hasil paparan tugas kelompok yang dipaparkan oleh masing-masing kelompok. Yang keempat, tutor akan memberikan penguatan tentang yang pertama wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila dengan memperhatikan potensi kearifan lokal. Tutor juga akan memberikan substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, informasi budaya lokal, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional, kaitannya dengan nilai atau visi dan tujuan negara bagi pembangunan nasional. Tutor juga akan memberikan penguatan tentang pemberantasan korupsi dan kesinambungan kinerja sebagai refleksi wawasan kebangsaan dan bela negara. Tutor juga akan memberikan penguatan tentang inventarisasi solusi kreatif dan kekinian dalam kerangka kinerja nilai-nilai Pancasila dan bela negara dalam mengantisipasi hambatan pemberantasan korupsi dan kesinambungan kinerja organisasi sebagai wujud kewaspadaan nasional. Nah, peserta akan melaksanakan yang pertama menyimak materi yang disampaikan oleh para tutor. Yang kedua, peserta mampu memaparkan hasil tugas kelompoknya masing-masing.
Itu adalah pertemuan klasikal tahap pertama. Pertemuan klasikal akan membahas bela negara dan kepemimpinan Pancasila. Kompetensi yang diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan yang meliputi kedudukan Pancasila sebagai visi kemerdekaan, struktur dan sistematika Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, dan nilai-nilai dasar bela negara dalam sebuah kerangka kerja yang tentu sebagai fondasi pembangunan integritas dan kepemimpinan guna mengelola kinerja organisasi pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai wujud dan upaya bela negara. Indikator keberhasilannya dalam pertemuan kedua ini diharapkan peserta itu mampu mengaktualisasikan cinta tanah air melalui perspektif Astaga Gatra. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, peserta mampu mengaktualisasikan keyakinan dan kesetiaannya kepada Pancasila dalam pelaksanaan tugas jabatannya sebagai aparatur sipil negara. Yang keempat, peserta mampu menjelaskan keseimbangan kepentingan sektoral dan kinerja organisasi sebagai wujud bela negara dalam profesionalisme sebagai aparatur sipil negara. Yang kelima, peserta mampu mengaktualisasikan kemampuan awal bela negara dengan pengembangan integritas dan kepemimpinan guna mengelola kinerja organisasi pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai wujud dari upaya bela negara. Sebagai pokok bahasan dalam pertemuan kedua membahas bela negara dan kepemimpinan Pancasila. Yang pertama, aktualisasi cinta tanah air melalui perspektif Astaga. Yang kedua, aktualisasi kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan sistematika. Tutor juga akan memberikan penguatan tentang aktualisasi keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila sebagai aparatur sipil negara. Tutor juga akan memberikan penguatan tentang kepentingan sektoral, kinerja organisasi, aktualisasi bela negara dalam profesionalisme aparatur sipil negara. Tutor juga akan memberikan penguatan tentang mental plan aksi perubahan sebagai aktualisasi kemampuan awal bela negara melalui kesinambungan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara. Kegiatan peserta dalam klasikal ini, peserta menyimak materi yang disampaikan oleh tutor. Yang kedua, memaparkan hasil tugas kelompok masing-masing. Yang ketiga, melaksanakan tanya jawab atau diskusi tentang hasil paparan dari masing-masing kelompok. Demikianlah desain pembelajaran yang Bapak Ibu akan ikuti selama melaksanakan pendidikan pelatihan kepemimpinan administrator di Pusdikmi. Demikian yang boleh saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.